setiap pelaksanaan wisuda. Target atau sasarannya adalah alumni videografi Unsri. Indikator keberhasilan 100%. Evaluasi kegiatan ini terlaksana setiap ada anggota videografi Unsri melakukan wisuda, namun semua anggota belum dapat berpartisipasi dalam kegiatan ini. Anggaran yang digunakan dari kas videografi Unsri yaitu 90.000 dari sumber dana videografi Unsri. Tahun ini baru 2 alumni yang diwisuda, jadi dana yang digunakan yaitu 45.000 per satu selempang dijadikan 2 yaitu 90.000. Yang kedua adalah beda film Perenjak dan Ruang Pandang. Tanggal pelaksanaan pada saat bulan Maret 2020, sasaran anggota videografi Unsri. Indikator keberhasilan yaitu 50%. Kegiatan ini berlangsung dengan baik antara pemateri dan audiens terjalin. Komunikasi tetap. Proker baru terjalan 1 kali dari target yang seharusnya dilaksanakan selama 2 bulan sekali. Maksud saya 1 bulan 2 kali. Yang ketiga adalah kelas divisi online per divisi. Yang pertama itu tanggal 18 sampai 19 dan 25 sampai 26 April dan tanggal 2 Mei. Sasaran calon anggota generasi 8 videografi Unsri. Indikator keberhasilan 70%. Evaluasi untuk kegiatan ini yaitu untuk kedepannya diharapkan akan dibuatkan lagi kelas divisi secara online jika kondisi masih dialami oleh pandemi ini. Dan diharapkan juga targetnya tidak hanya untuk anggota videografi Unsri, namun juga untuk anggota-anggota lainnya. Ini salah satu dokumentasi yang dilakukan saat pemberian selempang wisuda. Ini dokumentasi saat kelas online per divisi yang dilakukan selama pandemi corona kemarin. Ya, yang kedua laporan pertanggungjawaban Departemen Kesekretariatan Videografi Unsri tahun 2020-2021. Struktur keanggotaan Kepala Departemen diketuai oleh Hafid Hibatullah. Yang kedua, Wakil Departemen Nabilah Dwiliani. Ketiga, Sekretaris Departemen yaitu Siti Aisyah Hanifah. Sedangkan anggota departemen yang sudah terlampir nama-namanya di slide PowerPoint. Yang kedua, di deskripsi kerja, tempat penyelenggaraan rapat untuk produksi film yang bagi anggota videografi Unsri. Yang kedua, tempat pengarsipan AD/ART, TOR, RAB, dan LPJ. Yang ketiga, peraturan dibuat agar kesekretariatan lebih terkoordinir. Yang keempat, memelihara dan mengelola dokumentasi videografi Unsri. Format LPJ yang pertama yaitu pembuatan jadwal piket. Ya, presentase keberhasilan yaitu 50% dari indikator yaitu kebersihan sekret. Yang evaluasi kurangnya rasa tanggung jawab anggota videografi Unsri dalam menjaga kebersihan sekret dan seluruh anggota kesekretariatan tetap mengingatkan piket harian untuk membuat pencapaian dari program ini dinilai tidak terlalu berhasil. Dan itu sanksi yang diberikan juga tidak berjalan sehingga tidak ada efek jera bagi yang tidak melakukan kegiatan. Yang kedua adalah pengarsipan AD/ART, TOR, RAB, dan LPJ. Indikator pencapaian yaitu file yang ada disimpan dan menjadi evaluasi untuk kegiatan kedepannya. Presentase keberhasilan 40%. Evaluasi file-file yang sudah tersimpan tapi belum rapi dan tidak terkoordinir dengan baik. Yang ketiga yaitu membuat peraturan sekret. Presentase keberhasilan yaitu 50%. Evaluasi akan dilaksanakan jika kondisi sudah mulai normal kembali. Ini penggunaan dana dari Departemen
kesekretariatan, yaitu yang pertama adalah cetak poster dengan harga 7.000, dengan jumlah barang 3.000, total 21.000. Nah, ini pengarsipan yang belum rapi tadi, dan jadwal-jadwal tiket dan peraturan sekret. Yang ketiga yaitu laporan pertanggungjawaban dari Departemen Infokom Videografi Unsri tahun 2020-2021. Ketua Departemen yaitu Rizka Arya Mubarok, Wakil Ketua Departemen Putri Humaira, Sekretaris Departemen yaitu Fira Nalia Maharani. Anggota Departemen Infokom sudah terlampir seperti yang sudah ditampilkan. Deskripsi kerja, pengelolaan media sosial, menjaga komunikasi internal anggota videografi Unsri. Yang ketiga, menjaga komunikasi dan koordinasi antar sesama anggota Departemen Infokom. Yang selanjutnya, mencari info lomba videografi, pembaharuan website, menyebarkan informasi dalam bentuk surat, mengadakan bioskop kampus 2020, dan yang terakhir adalah pengelolaan Instagram. Yang pertama, pengelolaan media sosial. Selama 1 tahun periode 2020-2021, sasaran seluruh lapisan penggunaan media sosial. Indikator keberhasilan pengelolaan Instagram, pengelolaan Twitter, pengelolaan website, pengelolaan Facebook, dan pengelolaan YouTube. Evaluasi, ada beberapa media sosial yang belum terlaksana dengan baik. Contohnya mungkin seperti website dan YouTube serta Facebook, karena website videografi itu kemarin dan sampai sekarang bermasalah. Yang kedua adalah menjaga komunikasi internal antar anggota videografi Unsri. Indikator keberhasilan, setiap rapat internal setiap 1 minggu sekali interaksi di grup chat, pemberitahuan rapat serta hasil rapat. Jadi seluruh anggota dapat mengetahui hasil rapat tersebut, baik dari yang anggota masih aktif hingga alumni. Jadi mungkin gini Kak, untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan selama periode pengurusan 2020-2021 ini, sebenarnya itu ada satu di bioskop kampus 2020. Yang kedua itu ada open recruitment, namun prosesi open recruitment itu belum terlaksana secara lengkap. Karena kemarin itu saat ingin melakukan rangkaian kegiatan, jadi sudah terhalangi oleh pandemi corona kemarin, jadi kegiatannya masih setengah. Namun yang kegiatan bioskop kampus itu alhamdulillah sudah terlaksana. Sampai saat ini proses pertanggungjawaban itu hanya tinggal laporan pertanggungjawaban ke rektorat. Sampai sekarang belum dilaksanakan laporan pertanggungjawaban ke rektorat. Setelah itu kegiatan yang terlaksana yaitu yang pertama tadi di Departemen PSDK tadi ada kelas divisi saat online kemarin itu Kak. Nah, untuk rencana kegiatan yang ingin dilaksanakan sampai akhir kepengurusan atau sampai akhir periode tahun ini, yaitu rencananya itu ada produksi film untuk mengikuti Festival Musi Indie Fest. Dan yang baru kemarin selesai terlaksana itu kegiatan dokumentasi video after movie untuk acara PK2 serta pembuatan video untuk website resmi Unsri. Jadi dari pihak rektorat itu meminta dari kami videografi Unsri untuk membuat video resmi untuk ditaruh di website dalam rangka memenuhi tuntutan dari singkat mawar yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor 3. Mungkin itu dulu Kak sampai sekarang ini. Terima kasih. Baik. Selanjutnya jika dari anggota legislatif ada yang ingin ditanyakan atau ingin disampaikan, silakan Mbak. Izin bertanya ya buat View. Kan kalau nggak salah itu ya, View itu ada 3 proyek besar mengenai film ya. Sedangkan di masa pandemi sekarang, itu agak susah ya untuk melakukan proyek film. Nah, itu untuk progres filmnya, itu sejauh mana? Yang pertama. Terus yang kedua, biasanya untuk open recruitment, itu biasanya di akhir ada namanya MOTS. Nah, kalau di masa sekarang, itu apakah
memungkinkan untuk dilakukan MOTS, kalaupun tidak, itu alternatif kalau dari view-nya sendiri itu bagaimana? Terima kasih. Boleh langsung dijawab dari Baiklah, terima kasih untuk Kak Dela Nuraini dari fraksi FK tadi Kak ya. Jadi untuk tiga proyek besar yaitu pembuatan film dalam kondisi saat corona ini, alhamdulillah itu satu film dari tiga yang ditargetkan itu sudah dilaksanakan, namun maksudnya itu dilaksanakan saat proses praproduksinya Kak. Jadi film yang pertama itu sudah tinggal dieksekusi, tinggal dilakukan produksi dan proses pasca produksi. Namun sampai sekarang ini terkendala oleh anggota-anggota yang banyak berasal dari luar pulau, jadi belum bisa pulang ke sini. Terus untuk rencana-rencana yang dua film lainnya itu tetap dilaksanakan, namun ya dengan cara melakukan proses praproduksinya itu secara online seperti rapat-rapat di Zoom seperti ini. Difokuskan untuk kegiatan praproduksinya itu dimaksimalkan mulai dari sekarang. Terus untuk pertanyaan kedua yang tentang open recruitment yang diakhiri dengan acara MOTS itu, dengan kondisi seperti ini mungkin tidak akan bisa dilaksanakan proses MOTS. Namun alternatif yang mungkin akan kami laksanakan yaitu melakukan jadi anggota pada periode sebelumnya. Jadi para calon anggota baru ini diajak untuk langsung melaksanakan produksi. Dan salah satunya mungkin dari salah satu film dari calon anggota baru itu akan di-submit ke salah satu kompetisi film yang akan kami hadapi. Ya mungkin itu saja Kak. Baik. Ada tambahan lagi Kak dari Kak Dela? Izin nambahin ya. Kan katanya tadi untuk yang direkrutmen itu ikut terjun langsung ke produksi ya. Jikalau nih, misal yang direkrutmen itu ternyata kebanyakan di luar Indralaya, gimana caranya untuk bisa terjun langsung gitu? Baiklah Kak Dela, jadi maksud saya langsung terjun ke dalam produksi itu seperti yang saya terangkan tadi, mungkin difokuskan ke proses praproduksinya dulu, dan juga untuk videografi itu bukan target sih. Jadi kemarin itu sempat terpikir dari anggota yang ada di Indralaya dan Palembang, jadi ingin membuat film dokumenter tentang pandemi ini. Nah, film ini bisa dilaksanakan di masing-masing rumah si anggota tersebut. Jadi konsepan yang sudah ditentukan akan disatukan menjadi satu video. Seperti itu, Kak Dela. Izin nanya bentar ya. Sama Vio, sebelumnya di masa pandemi ini ada agenda untuk online enggak? Atau seminar kayak itu? Boleh diulang Kak Sapri? Untuk ke depan ini, kira-kira ada agenda untuk seminar atau webinar secara online? Ya Kak, untuk agenda webinar atau seminar itu kemarin jadi saat ditunjuknya pembina baru itu sudah dikabari oleh Pak Wakil Rektor 3 dan Pak Henry BAK untuk konsultasi dengan pembina. Jadi kemarin itu saya sudah sempat menemui pembina, jadi beliau sudah bilang dan mencari bahan-bahan untuk yang dilaksanakan dan dibahas dalam acara webinar tersebut. Untuk acara webinar sebenarnya sudah ada konsepannya, dan
bahasannya, tapi pembicara yang kami targetkan ini hanya dalam skala Kota Palembang. Nah, saat saya sampaikan hal ini ke Bapak Wakil Rektor 3, harapan Bapak Wakil Rektor 3 itu kegiatannya jangan hanya tingkat Palembang atau Sumatera Selatan. Jadi Bapak Iwan berharap untuk kegiatan tersebut dilaksanakan dengan indikator nasional, minimal 5 provinsi tersebut. Nah, jadi dari tanggapan yang Bapak Wakil Rektor 3 sampaikan, kami sampai saat ini masih mencari narasumber baru, Kak, yang sekiranya dapat menarik massa yang banyak dan sesuai dengan bidangnya yang ingin kami bahas. Seperti itu, Kak. Kira-kira bahasanya tentang apa? Jadi untuk pembahasannya itu kami lebih menekankan untuk bagaimana sih menjadi produser, Kak. Jadi produser yang baik serta cara mengatasi masalah-masalah yang ada di saat melakukan dari sebelum produksi film hingga setelah produksi film, seperti itu. Oke. Berbayar atau gratis? Jadi untuk targetnya itu sebenarnya yang di saat yang target yang pertama di Kota Palembang atau Provinsi Sumatera Selatan ini sebenarnya itu yang pertama targetnya gratis, Kak. Nah, untuk target nasional ini mengingat pembicara dari yang kami targetkan itu meminta rumah bayaran yang agak mahal. Ya, kalau memang kami jadi memilih pembicara itu mungkin ditargetkan untuk berbayar, Kak. Namun ada informasi dari alumni videografi Unsri, beliau mengenal salah satu tokoh film lah yang sudah pernah menjadi produser juga. Untuk dihubungi beliau ingin melobi untuk melakukan webinar tersebut secara gratis, Kak, seperti itu. Jadi pembahasannya tetap sama, namun narasumber yang kami targetkan itu berbeda, seperti itu, Kak. Jadi jika dapat channel yang dikatakan oleh alumni videografi Unsri itu dan berhasil, ya mungkin dilaksanakan secara gratis, seperti itu. Oke. Cukup. Baik, terima kasih. Dari anggota legislatif yang lain, ada yang ingin ditanyakan? Mungkin cukup deh ya, karena Cukup, ya. waktunya sudah pas, takutnya menabrak jadwal yang lain. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Vio. Silahkan untuk memberikan closing statement dari Vio. Baiklah, terima kasih untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa, Keluarga Mahasiswa Universitas Sriwijaya, dan perwakilan dari fraksinya masing-masing. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan progress report ini. Harapannya kegiatan ini dapat menjadi evaluasi seperti yang diharapkan oleh kita semua untuk memperbaiki kinerja yang dilaksanakan oleh UKM UKK. Jadi harapannya juga dalam kegiatan progress report ini tidak ada yang menjadikan kegiatan ini kegiatan yang untuk membuka hal-hal negatif dari masing-masing UKM UKK. Harapannya kegiatan ini dapat terlaksana secara baik ke depannya dan terus terlaksana dengan baik. Serta harapannya juga untuk kegiatan kita semoga kembali normal, semoga cepat pulih keadaan seperti semula, serta kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan juga dapat terlaksana dengan lancar. Ya mungkin itu saja, Kak, closing statement-nya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada perwakilan Vio. Dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas pribadinya. Selanjutnya adalah progress report dari Nadwa. Untuk pemaparan progress reportnya itu
diberi waktu 10 menit dan langsung ke program kerja yang telah dilaksanakan dan yang akan dilaksanakan. Setelah itu dilanjutkan ke sesi tanya jawab. Sekarang pukul 9:06, berarti untuk pemaparan akan dipaparkan sampai pukul 9:16. Silakan kepada perwakilan. Baik, izin Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukranillah mabak. Segala puji hanya untuk Allah semata, dan salawat salam mari kita sama-sama hadiahkan kepada suri tauladan kita semua, Nabi Muhammad SAW, yang telah mengajarkan kita arti Islam dan telah membawa cahaya untuk umat manusia. Dan doa juga mari kita panjatkan selalu untuk saudara-saudara muslim kita yang ada di Palestina, Afghanistan, Suriah, dan juga di Indonesia. Semoga kita selalu senantiasa diberikan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan diberikan iman yang kuat hingga akhir kiamat nanti kita diberikan syafaat juga. Sebelum dari itu Kak, saya mohon maaf karena Ketua Umum dari LDK Nadwa itu belum bisa hadir pada kesempatan kali ini ya, karena ada suatu halangan. Maka dari itu, sebagai gantinya, saya Iqbal Ramadhani yang akan menyampaikan progress report dari UKM LDK Nadwa. Langsung laporan kegiatan bulan Februari dan April. Untuk dari sekretaris umum, itu ada, yang pertama ada database syuro atau dokumentasi dari hasil rapat Kak ya, dan pelaksanaannya itu sudah 4 kali di bulan Februari sampai April itu 13 Februari, 2 Maret, 10 Maret, dan 18 Maret. Untuk evaluasinya masih banyak kegiatan rapat yang dilakukan oleh internal BPH yang tidak tercatat oleh Sekum. Hal ini bukan karena memang lalai Kak ya, tapi karena juga rapat itu memang dadakan kayak itu. Jadi tidak tercatat karena ada rapat yang penting dan ada rapat yang rutin kayak itu. Next. Terus database surat. Ini mencatat surat masuk dan surat keluar. Dan ini sudah terarsip 224 surat keluar yang terdiri dari 204 surat undangan, 3 surat izin, dan lain sebagainya. Next. Timeline kerja dalam satu kepengurusan ini rencananya mau dibuat tiap bulan itu ada timeline. Dan sudah 50% ini timeline ya, karena sudah masuk ke pertengahan pengurusan. Nah, mungkin itu saja sih untuk dari Sekum. Next. Terus bendera umum, itu yang pertama ada pencatatan laporan keuangan tiap bulan. Ini masih terdata Kak ya, dan ada beberapa yang terlewat, tapi ini masih bisa dicari lagi. Terus untuk uang kas, ini tiap bulannya, dan untuk evaluasinya masih banyak dari stok itu belum membayar uang kas. Next. Masuk kaderisasi atau di organisasi umum itu PSDM. Nah, untuk PSDM ini pertama itu ada rapat kerja, terlaksana 8 Maret 2020. Sasarannya ialah seluruh pengurus LDS Unsri, dan di sini ada keberhasilannya ya. Oke, lanjut ya. Sebelumnya tadi belum? Sebelumnya tolong. Sebelumnya. Nah, terus PMDK yang kedua, ini pengarsipan dan monitoring data base kader. Tanggal 24 Maret ini sudah mulai berjalan. Jadi sistemnya ini lebih ke pengarsipan data sih, dan masih berlanjut sampai sekarang. Next.
Terus ada forum kaderisasi. Ini forum se-Unsri terlaksana 27 Februari dan keuangannya masih tidak menggunakan keuangan. Terus yang keempat itu TRIOR, Nutrisi of Kader. Ini seperti kajian untuk anggota ya Kak ya. Dan terlaksana 21 April 2020, dilaksanakan di grup WA. Jadi belum ada pengeluaran dana juga di sini. Next. Kelima itu HD, harmonisasi dakwah. Ini seluruh LD, Lembaga Dakwah Unsri, terlaksana 6 Februari 2020. Dan ini menggunakan keuangannya, menggunakan uang kas LDK berjumlah 650.000. Next. Ini ada dokumentasinya, Kak. Oke, lanjut mentoring. Mentoring itu ada, yang pertama ada forum silaturahmi Unsri mengaji. Pertemuannya ada 2 Maret sama 17 Maret. Ini persiapan untuk Unsri mengaji. Terus juga belum ada anggaran. Terus yang kedua dari program mentoring itu ada TOT, Training of Trainer, pelatihan untuk pembinaan anggota. Itu terlaksana di bulan Maret, April, sampai Juni, Juli juga. Dan juga tidak menggunakan anggaran. Next. Baik, maaf sebelumnya memotong. Waktunya sudah habis. Kepada para anggota legislatif, apakah bisa langsung dilanjutkan ke sesi tanya jawab? Boleh, boleh. Baik. Jika ada Alek yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Oke, boleh mungkin dari kakak ya. Ya, Kak. Oke, jadi terima kasih untuk teman-teman dari Dekana 2 sudah memaparkan beberapa laporan kerjanya. Apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman Dekana 2. Dan ada beberapa pertanyaan, saya Samsul Rahman dari fraksi teknik. Yang pertama, salah satu agenda tahunan terbesar dari Natwa ya, yaitu ketika adik-adik mahasiswa baru masuk yaitu Unsri Mengaji. Yang ingin saya tanyakan di Unsri Mengaji kemarin, karena sudah dilaksanakan ya, mungkin bisa dijelaskan gitu, berapa besar partisipasi gitu dari adik-adik mahasiswa baru gitu. Dan kemudian kalaupun ada dana, berapa dana yang diserap dari kegiatan tersebut gitu. Terima kasih. Baik, izin jawab ya. Untuk partisipasi itu ada 3.000 lebih, itu termasuk umum juga. Dan untuk yang mabanya itu ada sekitar 2.000 mahasiswa. Dan untuk dana mungkin Mei bisa jelaskan, bantu jelaskan, Melinda. Kalau belum sih, gambaran kasarannya Kak ya, untuk dana itu kan belum ada LPJ nih. Jadi yang kasarnya dulu untuk pembicara itu 1.500.000 untuk satu pembicara. Dan itu ada 3, berarti ada 4.500.000. Dan untuk web Zoom-nya kemarin kan minjem ke rektorat. Paling itu sih Kak, yang dana-dana yang... Tapi dari rektorat rencana perjanjian awal ada yang mau dicairkan deh ya, dari rektoratnya. Ngomong ada informasi mau dikasih dana kan, mau dibantu. Ya, itu untuk program selanjutnya Kak. Jadi kemarin kesepakatannya setelah Unsri Mengaji ini bakal ada kegiatan Bina Desa, terus buat Bina Desa tuh mengajar anak-anak ngaji ya, terus ada buat buku tentang mentoring ini. Nah, dari situ kalau kita ngajuin lagi, baru dananya cair. Jadi tidak seluruhnya cair. Oke. Ya, mungkin cukup dari kakak. Silakan. Kembali ke moderator. Baik, terima kasih. Kepada Alek yang lain, jika ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya lagi. Ya, silakan. Apakah dari Nadwa ini memiliki media partner atau sponsorship itu? Ini waktu Unsri Mengaji kemarin ya?
Apa? Acara Unsri Mengaji kemarin. Boleh, atau selama kegiatan gitu, selama kepengurusan. Baik, untuk Unsri Mengaji kemarin, itu sponsorship-nya nggak ada ya. Cuman kalau media partner, itu ada Warta Dulur, terus ada beberapa akun-akun Instagram yang mengikuti yang bergerak di bidang keislaman juga. Jadi untuk sponsorship sejauh ini belum ada. Cuman kalau media partner itu sudah ada kayak Yakesma dan sebagainya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, cukup ya. Silakan sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada perwakilan N2. Silakan untuk memberikan closing statement. Bismillah ya. Sekali lagi kami juga terima kasih untuk Dewan Perwakilan Mahasiswa dalam mengadakan progress report ini. Jujur ini sangat membantu kami dalam LPJN juga kan. Dan kami mohon maaf jika progress reportnya padanya. Ya karena memang kemarin saat ada pengumpulan progress report itu kami sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan Unsri Mengaji. Mungkin kalau boleh saran nih Kak, seandainya kalau ada progress report nanti itu sebelum pengumpulan, misalnya tanggal pengumpulannya tanggal 28. Nah, tanggal 15 itu sudah diberitahu terlebih dahulu untuk mengumpulkan tanggal 28. Kemarin kan tanggal 28 pengumpulan, tanggal 28 itu diberitahu. Jadi agak buru-buru sih kemarin. Tapi selebihnya alhamdulillah lancar sih. Sekali lagi terima kasih Kak ya, dan mohon maaf kalau ada salah kata. Baik, terima kasih kepada N2. Setelah ini dipersilakan untuk melanjutkan aktivitas pribadinya. Lalu progress report akan kita lanjutkan kepada PMI Kak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada DPMKM Unsri yang telah menyelenggarakan progress report ini. Yang ke-6 ya, kalau tidak salah. Hari ke-6. Oke. Salam dari saya, tetap semangat, selalu sehat dan bahagia. Izinkanlah saya untuk memaparkan laporan pertanggungjawaban dari kegiatan yang dilaksanakan oleh UKK KSR PMI Universitas Sriwijaya. Oke, dilanjutkan. Next. Untuk struktur, ini terdiri dari komandan, wakil komandan, sekretaris umum, dan bendahara umum. Jadi kami tidak memiliki bendahara 1 atau sekretaris 1 maupun sekretaris 2 dan bendahara 2. Jadi struktur kami fungsi dan kami bidang sehingga total seluruh badan pengurus harian itu ada 16 orang. Oke. Next. Untuk ranah kerja itu seperti yang diketahui bahwa KSR PMI Unsri ini bergerak di bidang berdasarkan dengan prinsip-prinsip Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional. Oke, berikut laporan pertanggungjawaban atas kegiatan kami dari jangka waktu Februari sampai dengan September. Oke, next. Untuk slide yang pertama ini ada 2 program kerja. Di sini tidak terlaksana karena dari awal 2 kegiatan ini direncanakan untuk offline. Dan kemarin juga sempat untuk dialihfungsikan untuk kolaborasi kemarin. Untuk slide yang kedua, oke, next bisa. Next lagi. Yang kedua ini program kerja dari bidang kesejahteraan sosial, ada agenda 17-an dan kelas ceria. Ini dialihkan juga secara online, telah terlaksana pada tanggal 17 Agustus dan 28 Agustus, berbentuk seremonial. Oke, lanjut. Oke, slide yang ini dilaksanakan oleh bidang kesehatan dan donor darah, yaitu donor darah yang telah terlaksana pada tanggal 23 Januari 2020. Ini bekerja sama dengan Karya Salemba 4, beasiswa dari KSE. Sumber dananya juga dari mereka.
Yang kedua ada pelatihan tim kesehatan sudah terlaksana secara offline itu di tanggal 19 Maret 2020 dan kemarin itu di 30 Agustus 2020 secara online. Next. Selanjutnya, ini masih program kerja dari Kesut, itu ada penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan. Ini sudah dilaksanakan pada tanggal 26 Februari 2020. Yang selanjutnya ada cek kesehatan, itu harusnya terlaksana di satu bulan sekali. Dan ini baru tanggal 15 Agustus, berupa penyebaran pamflet dan video. Oke, next. Oke, ini program kerja dari pemberdayaan relawan, yaitu berupa open recruitment yang telah dilaksanakan pada 17 sampai 29 Februari kemarin. Yang selanjutnya itu pesan bermanfaat di satu minggu sekali. Ini sasarannya untuk mahasiswa dan masyarakat umum. Oke. Next. Ada bincang-bincang BPH. Nah, di sini terlaksana pada April sampai dengan Agustus kemarin, dan ini seluruh badan pengurus harian ini dimasukkan dalam grup chat dan melakukan sharing section. Gitu. Yang ini selanjutnya itu ada pelatihan rutin online, dan ini sudah terlaksana pada tanggal 3 September dan 6 September 2020 via online juga, itu grup WhatsApp maupun Zoom kemarin. Oke, next. Nah, dalam tahapan open recruitment ini ada 3 tahapan, yaitu wawancara, pradiksar, dan yang sudah terlaksana yaitu baru pradiksar, yaitu diselenggarakan pada 13 sampai 15 Maret kemarin, diikuti oleh 50 mahasiswa dari 2018 dan 2019 untuk relawan angkatan 6. Yang selanjutnya itu ada BEMBAS yang merupakan program kerja dari bidang inventaris dan logistik, sudah dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2020. Oke, next. Dan ini juga dari inventaris dan logistik, yaitu pengadaan dan perawatan barang-barang yang ada di markas besar. Itu sudah mulai dilaksanakan pada 10 Februari sampai Maret 2020. Dan sampai sekarang belum bisa dilaksanakan kembali karena masih pandemi dan teman-teman sudah banyak yang pulang kampung. Ada juga yang tidak terlaksana dari bidang ini adalah Koperasi Logistik Sriwijaya. Oke, next. Nah, ini adalah program kerja yang dilaksanakan oleh bidang komunikasi dan informasi, yaitu ada majalah dinding, sudah dilaksanakan pada tanggal 29 Februari 2020 dan 31 Agustus 2020. Dan selanjutnya itu ada pelatihan desain dan video, sudah dilaksanakan secara offline di tanggal 17 Maret 2020 dan online di 25 Agustus. Oke. Next. Nah, ada juga kunjungan instansi, baru terlaksana di tanggal 6 Maret 2020, yaitu satu instansi BPBD, dan rencananya akan ke PMI Ogan Ilir, selanjutnya ke KSR di Perguruan Tinggi Sumsel, namun qadarullah sudah pandemi, jadi kami tidak bisa melakukan ini. Dan publikasi serta dokumentasi. Jadi setiap kegiatan itu ada dokumentasi yang bakal di-share di Instagram maupun Snapgram atau Snap WA. Oke, next. Nah, ini merupakan dokumentasi. Ini acara 17-an kemarin berupa seremonial, upload. Kemudian ada pradiksar, ada open recruitment, ada juga donor darah kemarin, kelas ceria, pelatihan online, Zoom, via Zoom kemarin. Oke, ini open recruitment-nya di majalah dinding sebelum direnovasi sekarang sih.
Dan pelatihan desain kemarin sempat terlaksana, desain banner kalau tidak salah. Nah, ini galang dana ini sebelum pandemi. Dan ada juga bagi-bagi masker. Nah, yang ini sebenarnya di atas pelatihan desain yang menunjukkan laptop itu pelatihan pertolongan pertama, pelatihan tim kesehatan. Oke. Nah, ini kunjungan ke BPBD kemarin. Oke, kalau yang rame-rame, yang kecil-kecil itu pelantikan kemarin di 7 Februari 2020. Oke. Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembali ke moderator. Baik, terima kasih kepada PMI. Untuk anggota legislatif yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan, Pak. Teman-teman KSR PMI sudah ya untuk melakukan progress report ini. Dilihat dari program kerjanya sudah maksimal dari teman-teman KSR PMI. Tadi ada beberapa program kerja yang cek kesehatan ya. Cek kesehatan itu tujuannya ke masyarakat ya. Tahu gimana tadi? Oke, jadi rencana awalnya sih Kak, untuk terima kasih atas pertanyaannya, karena rencana awal itu untuk cek kesehatan sebenarnya itu dilaksanakan 2 minggu sekali, itu memang untuk masyarakat umum yang jogging, itu rencana awalnya. Dan sekarang dialihkan ke online. Oh gitu. iya. Okay. Jadi, sudah bisa dipahami Kak? Oke. Terima kasih atas jawabannya. Kemudian untuk teman-teman dari KSR PMI, dilihat juga ada beberapa agenda yang keluar ya. Di sini saya akan menanyakan itu. Ada nggak kira-kira dana dari, misalkan teman-teman dari KSR PMI ada agenda insidental nih, misalkan ya. Ada nggak media partner ataupun mungkin dukungan dana dari rektorat yang kemudian tidak masuk ke dalam anggaran yang dianggarkan sebelumnya begitu. Misal mereka bantu kasih dana untuk obat-obatan dan sebagainya ketika terjun ke lapangan gitu. Terima kasih. Terima kasih Kak atas pertanyaannya. Jadi untuk sekarang Kak belum ada, kami pun belum bisa mengajukan beberapa kegiatan ke rektorat dan untuk bantuan itu belum ada juga dari pihak lain karena kalau penyelenggaraan seperti donor darah yang kerjasama dengan Karya Salemba 4 itu dana jadi laporan juga kembali ke mereka. Kami hanya di sana sebagai pihak yang menghubungi dari pihak PMI Ogan Ilir, PMI Oki atau PMI dari Palembang sendiri Kak. Jadi kalau untuk kolaborasi kemarin juga kami sempat melaksanakan kolaborasi bersama Sinergi Sriwijaya, Hima Seperta, kemudian ada juga dari kurang lebih ada 6 kemarin, saya lupa siapa saja ormawa yang kami donasi terkait bantuan sembako bagi masyarakat kemarin. Jadi full kalau dana itu sebenarnya dari masyarakat sih Kak, belum ada bantuan. Oke. Mungkin yang terakhir ya dari itu. Ya boleh Kak. RPMI itu kira-kira untuk sekarang berapa jumlah anggota yang aktif gitu di setiap kegiatan hadir ya? Mungkin rata-ratanya kalau iya. Jadi karena BPH-nya ada 16 dan angkatan 5 itu ada yang aktif itu ada 10 orang jadi 26 bersama dengan Badan Pengurus Harian. Angkatan 6 baru open recruitment kemarin, jadi belum bisa dikatakan sebagai anggota. Oke, saja dari saya, fraksi teknik. Terima kasih, kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih.
Baik, terima kasih. Jika dari Alek dan staf khusus ada yang ingin menanggapi atau bertanya, dipersilakan. Izin bertanya ya. Ya, silakan, Kak. Boleh. Waktu oprek itu, Kak, berapa anggota baru yang diterima? Terus ketika sudah menjadi anggota tetap kayak gitu, berapa anggota yang aktif kayak gitu? Sudah? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk open recruitment pertama ini di periode kepengurusan 2019-2020 itu kami menargetkan ada 50 pendaftar dan alhamdulillah yang mendaftar ada 106 orang. 78 kalau tidak salah yang mengembalikan berkas, 56 yang melakukan wawancara dan yang mengikuti pradiksar itu sekitar 45 orang. Jadi mereka belum dikatakan sebagai anggota aktif karena belum mengikuti diklat SAR yang menjadi syarat bagi seorang relawan itu harus memiliki 120 jam baik materi praktek lapangan maupun di ruangan. Jadi untuk anggota aktif sekarang itu sampai di angkatan 4 dan angkatan 5. Jadi total yang aktif itu ada sekitar 11 orang. 10 orang karena satu itu sudah dikasih surat peringatan. Jadi ada 10 orang dari angkatan kelima untuk yang aktif. Jadi mereka yang angkatan 6 yang baru kami open recruitment bulan kemarin itu belum bisa dikatakan sebagai anggota. Baru calon relawan. Berarti yang calon relawannya itu yang 45 tadi, Kak? Iya. Oke, terima kasih. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih. Ada lagi dari anggota legislatif ataupun staf khusus yang ingin bertanya atau menanggapi? Dipersilakan. Kak, mau nanya. Ya, silakan. Perkenalkan, saya Alivia Nisa Wahid dari fraksi FK. Mau tanya buat kakak-kakak dari KSR PMI, untuk cek kesehatan tadi kan dijelaskan kalau dialihkan ke online, ke penggunaan sosial media ya Kak. Nah, efektivitasnya itu kayak gimana gitu? Karena kan harusnya mandiri berarti kan ya? Ya, segitu Kak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi karena itu dialihkan secara online, jadi ini berupa penyebaran pamflet dan video. Nah, ini untuk pengukuran efektifnya ini belum dilakukan bentuk evaluasi. Jadi kalau harapan kami sih ini bisa dilaksanakan pre-test maupun post-test atau mengisi Google Form itu untuk mengetahui tingkat pemahaman dari masyarakatnya. Namun ini bisa menjadi bahan masukan juga bagi kami untuk mengukur tingkat pengetahuan dari masyarakat terhadap informasi yang kami sebar. Oke? Oke, baik Kak. Terima kasih. Iya. Baik, terima kasih. Ada lagi? Yang ingin saya tanyakan nih, apa sih agenda oncak kata orang Palembang? Agenda oncak lah, mungkin Kak Devi ngerti. Iya. Yang bakal dilaksanakan oleh BNI, yang tiap rutin ya. Kalau Pramuka kan punya ada agenda kema tiap tahun. Kalau BNI ada nggak? Dan kira-kira bakal ngelaksanain nggak ke beberapa bulan ke depan sebelum masa demisioner? Jadi kalau ini cerita ya, sebelum ada pandemi, jadi untuk katakanlah kegiatan puncak, itu rencananya di tahun ini kami ingin melaksanakan yang namanya Festival Kepalang Merahan. Itu. Dan mengundang
seluruh seluruh PMR yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kalau Pramuka punya Jambore, kalau kami punya Jumbara, Jumpa Bakti dan Gembira, itu rencana awalnya. Tapi mungkin Allah punya rencana yang lain. Jadi insya Allah dalam saya juga sudah menghubungi pembina baru yang kemarin sudah di SK-kan. Beliau memberikan saran untuk melakukan webinar tingkat nasional. Semoga terlaksana webinar dari PMI yang juga kontak anak-anak FK. Kan di FK ada namanya tim bantuan medis Wijaya. Terima kasih kepada Ji. Baik, silakan dari Alek ataupun staf khusus yang ingin menambahkan. Boleh namanya? Ayu. Ya. Ada nggak sih kegiatan dari KSR PFPM ini yang dia tuh ngadain kolaborasi sama jurusan-jurusan kesehatan yang ada di Unsri? Jadi kemarin itu kalau untuk rencananya sih bakal kolaborasi dengan TBM tim bantuan medis Sriwijaya dari FK itu untuk tim kesehatan PK2, tapi PK2 kita online jadi batal juga. Kemarin juga KSR PMI juga sempat bekerja sama dengan dari farmasi, apa itu ya farmasi himpunannya. Nah kemarin mereka ya jadi sempat kerjasama dengan mereka. Mereka yang cek golongan darah, mereka kan belum bisa tuh karena tidak ada serumnya untuk cek golongan darah. Jadi mereka yang melaksanakan kegiatan cek golongan darah, kami memberikan bantuan untuk tensi darah, tekanan darah, kemudian kolesterol, glukosa, sama asam urat. Baik, kalau tidak ada lagi, kepada perwakilan dari PMI dipersilahkan untuk memberikan closing statement. Silakan, Kak. Jadi closing statement dari saya meminta meminta bukan memaksa. Dan diam dan mendengarkan bukan berarti diam. Tetap semangat, jaga kesehatan dan selalu bahagia. Baik, terima kasih. Sekali lagi, terima kasih untuk seluruh perwakilan dari UKK KSR PMI Unsri. Setelah ini dipersilakan untuk melanjutkan kegiatan pribadinya. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke Unsri Mengajar ya. Silakan, Kak. Baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman DPM yang kemudian sudah memfasilitasi kegiatan progres report pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rezaldi selaku Kepala Sekolah UKM Unsri Mengajar. Lalu juga ada Sekretaris Umum Rafika Ramadhani dan juga Bendahara Umum UKM Unsri Mengajar Rofwa Febrianti. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu tentang Unsri Mengajar. Biasanya Unsri Mengajar merupakan kita suatu organisasi yang bergerak atau fokusnya di bidang sosial pendidikan, di mana kita beranggotakan dari masing-masing mahasiswa di Universitas Sriwijaya yang berbeda latar belakang pendidikan bidang jurusannya. Lalu juga kita berkonsentrasi untuk kemudian turut andil dan mengambil bagian dalam memajukan pendidikan khususnya di daerah Indralaya Oganilir, di mana Unsri Mengajar memiliki untuk saat ini memiliki 2 SD binaan, yaitu SD 4 dan SD 7 Indralaya Utara. Lanjut, Fik, slide berikutnya. Baik, di sini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban 3 bulan pertama ya, 2020. Yang pertama itu ada program kerja dari PRD atau Humas, di mana nama kegiatannya itu kunjungan kerja ke Dinas Oganilir, di mana ini tujuannya untuk ajang untuk kita kemudian bersilaturahmi dan bertukar gagasan tentang kemudian apa yang kemudian kita bisa kolaborasikan dan sinergi, terutama untuk SD binaan Unsri Mengajar sendiri. Lalu juga sasaran kita tadi ya, perpustakaan yang kearsipan,
juga waktu pelaksanaannya kemarin itu di tanggal 5 Maret 2020. Lokasi dananya nol, terus juga evaluasi dari kegiatan ini alhamdulillah cukup tercapai dengan baik, di mana tujuan dari yang ingin kami sampaikan itu sudah tersampaikan, dan respon dari Dinas Perpustakaan itu sendiri sangat baik, di mana lanjut Pik. Ini dokumentasi kegiatan. Lalu yang kedua itu kegiatan itu perpustakaan keliling SD binaan, karena dari turunan dari silaturahmi Dinas Perpustakaan tadi, kemudian kegiatannya berupa respon dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, itu mereka menghadirkan perpustakaan keliling. Jadi dijalankan di SD binaan, tindak lanjut dari silaturahmi tersebut. Terus juga tujuan dari kemudian perpustakaan keliling ini adalah untuk menumbuhkan hobi membaca pada anak-anak, budaya literatur, terutama juga untuk kami sendiri dan juga untuk guru di SD binaan tersebut. Di mana sasaran untuk kegiatan ini ada anak didiknya, pengajar muda, kami sendiri, teman-teman dari unsur mengajar dan juga gurunya. Lalu untuk pelaksanaan kegiatan ini 1 bulan 2 kali, terus juga evaluasi kegiatan juga tercapai dengan baik, artinya kemudian anak-anak itu antusias untuk kemudian mencoba hal-hal baru, di mana banyak kemudian buku-buku yang belum mereka baca, dan buku-buku yang menarik. Lanjut, Pik. Lalu ketiga itu ada kunjungan kerja dari DPM Kemsri. Kegiatannya terus juga tujuannya untuk ajang silaturahmi dan audiensi terkait alur birokrasi, progress report, inventaris, dan sebagainya. Terus juga evaluasi kegiatannya terjalin silaturahmi dan komunikasi yang baik antara UKM unsur mengajar dan juga pihak DPM Kemsri. Lalu berikutnya adalah dari PDD, itu ada bengkel desain, di mana kegiatannya untuk menghubungkan kegiatan usia mengajar itu seperti pembuatan banner, pamflet, dan lain-lain yang berhubungan dengan desain grafis. Nah, di mana bengkel desain ini mengakomodir kegiatan-kegiatan dari masing-masing departemen yang ada di UKM unsur mengajar. Lanjut, Pik. Lanjut, selanjutnya itu ada one day one post, di mana deskripsi kerja itu dia mempublikasikan kegiatan yang telah dilakukan oleh UKM unsur mengajar berupa dokumentasi kegiatan hari besar nasional motivasi semangat belajar dan seluruh informasi yang berkaitan dengan UKM unsur mengajar. Terus juga lanjut, program berikutnya itu adalah motivasi UM, di mana kegiatan ini adalah memberikan motivasi atau coach mengenai pendidikan untuk kemudian meningkatkan semangat kita untuk terus memajukan pendidikan, di mana sasarannya adalah anggota UKM unsur mengajar. Terus juga presentasinya 90% dan juga sudah terjalan cukup baik dan sepertinya. Lanjut. Selanjutnya adalah rangkaian kegiatan open recruitment, di mana ini proker dari HRD ya. Untuk kemudian ada beberapa tahapan, yaitu dari tahapan pengumpulan berkas, micro teaching, wawancara, magang, sidang, dan nantinya pelantikan. Untuk kemudian tujuannya untuk menyeleksi dan menjaring sumber daya manusia yang berkualitas dan layak, sehingga terbentuk pengajar muda yang berkompetensi untuk kemudian memajukan pendidikan. Itu sasarannya adalah seluruh mahasiswa Universitas Sriwijaya. Terus juga estimasi dananya sekitar 6 juta dan presentasinya 60%, dan untuk evaluasi pencapaian itu alhamdulillah ada kemudian 450 mahasiswa Universitas Sriwijaya yang mendaftar untuk menjadi bagian dari anggota
UKM Muslim Mengajar. Ini dokumentasinya juga tadi kan. Lalu Oke, mohon maaf, motong sebentar. Oke. Kita perpanjang waktunya sampai 10.15. Silakan untuk membacakan nama kegiatan dan deskripsinya saja, Kak. Oke, baik. Lanjut ya. Lanjut program berikutnya itu ada kegiatan upgrading, terus juga deskripsi kerjanya itu untuk meningkatkan mutu pengetahuan dan ilmu mengenai kegiatan kerelawanan, organisasi, psikologi, dan metode mengajar yang baik di Muslim Mengajar. Lanjut, Pik. Boleh lanjut, Pik. Tes. Oke, selanjutnya itu ada kegiatan dari FD, di mana pembuatan ID card, terus juga baju Muslim Mengajar berupa PDH dan juga PDL untuk kaos. Di mana kegiatan ini pembuatan tujuannya adalah untuk pembuatan identitas dari pengajar muda Muslim Mengajar tahun terutama tahun pengurusan 2019-2020. Lanjut kegiatan selanjutnya ada kegiatan yang namanya UM Store, terus juga untuk kemudian ini gunanya untuk mempromosikan hasil kerajinan dan produk-produk melalui aplikasi Instagram. Itu dokumentasinya. Lalu yang selanjutnya itu ada RPP ataupun rancangan perencanaan dan pembelajaran. Jadi RPP ini dibuat selama 1 bulan sekali bersama anggota CID dan akan dijelaskan bersama dengan program kerja ini, briefing dan evaluasi. Lanjut, Pik. Terus juga sebenarnya itu ada kegiatan BIP atau briefing and evaluasi ini gunanya untuk kemudian berkumpul bersama Muslim Mengajar, membuat jadwal, terus juga membahas materi yang akan disampaikan dan evaluasi mengajar di pekan sebelumnya. Lanjut, Pik. Terus yang selanjutnya ada itu agenda kartu bintang ataupun raport, di mana kartu bintang ini akan dibawa ketika teman-teman mengajar yang akan diisi oleh pengajar mudanya yang mengajar pada hari itu sebagai bahan evaluasi. Lalu ada kegiatan kelas mengajar, di mana kelas mengajar ini untuk kemudian memberikan edukasi kepada teman anggota Muslim Mengajar tentang bagaimana kemudian cara ataupun metode mengajar yang baik. Lanjut, terus juga ada agenda selanjutnya itu UFO, UM Fun Cooking, di mana kegiatannya adalah semua untuk memasak makanan di waktu-waktu santai, kita weekend maupun acara tertentu bersama dengan anggota Muslim Mengajar, untuk kemudian mempererat silaturahmi, terus juga keakraban dan kebersamaan antara anggota Muslim Mengajar. Lalu selanjutnya ada kegiatan budaya sekret untuk kemudian memperindah lah ruang Muslim Mengajar dari bentuk desain, tata letak, inventaris dan lain sebagainya. Baik, mohon maaf sebelumnya kita cukupkan untuk pemaparannya. Dilanjutkan ke sesi tanya jawab kepada Alek dan staf khusus DPM, dipersilakan. Oke, mungkin dari saya dulu. Silakan Kak Safi. Banyak sekali ya kegiatan-kegiatan dari Muslim Mengajar. Nampaknya juga bakal produktif kalau pandemi ini tidak ada. Nah, yang ingin saya tanyakan, kan ini sudah direncanakan 1 tahun penuh. Nah, agenda yang di online kan itu apa saja dan akan dilaksanakan kapan di hari-hari yang akan datang ini? Itu yang pertama. Yang kedua, pemberdayaan SDM dari Muslim Mengajar di masa pandemi ini bentuknya gimana? Itu yang kedua. Mungkin 2 itu saja dulu. Oke, terima kasih Kak untuk pertanyaannya. Kak Rezaldi. Ya gimana, Fik? Biar yang pertanyaan pertama biar Vika yang jawab. Oke, boleh. Untuk pertanyaan pertama mungkin dijawab oleh Kak Vika. Sebelumnya
ini sebenarnya Kak, di laporan pertanggungjawaban bulan kedua ini banyak ya, banyak sekali yang ke program kerja yang dilaksanakan secara online, tapi maaf kami nggak sempat menjelaskannya. Dan ada program kerja yang akan mendatang dilakukan secara online, yaitu Festival Pendidikan. Festival Pendidikan ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober, di mana rangkaian acaranya itu berupa webinar dan lomba esai. Seperti itu, Kak. Dan ini ditujukan untuk lomba esai ini SMA se-Indonesia. Mungkin pertanyaan kedua dijawab oleh Kak Rezaldi. Oke. Untuk pertanyaan kedua tadi dari Pak Sapri, mungkin akan dijawab oleh saya sendiri. Bagaimana kemudian tentang pemanfaatan sumber daya manusianya di Unsri Mengajar. Artinya kemudian pandemi ini tidak kami anggap sebagai ajang untuk kemudian kita berkeluh kesah ataupun mengeluh terhadap situasi hari ini, tapi kami kemudian untuk menjadi titik balik untuk mengeluarkan ide dan gagasan terbaru, di mana kegiatan utama dari Unsri Mengajar ini adalah mengajar. Jadi ketika walaupun pandemi, artinya kami terus berkomunikasi dengan pihak sekolah dan bagaimana kemudian yang bisa kami bantu. Nah, itulah kenapa kemudian boleh mungkin teman-teman dari DPM cek di YouTube-nya Unsri Mengajar, itu ada banyak sekali materi berupa video mengajar, hasil karya dari teman-teman Unsri Mengajar, khususnya calon pengajar muda, yang mereka tuangkan dalam bentuk video yang menarik, dikemas dengan sangat rapi untuk kemudian memberikan edukasi untuk adik-adik di SD Binaan, di mana kami kemarin tawarkan statement dari Kemendikbud itu. Kita ketahui bahwasanya dari tingkat SD sampai perguruan tinggi itu mereka berbasis online, dan di situ kami masuk untuk kemudian memfasilitasi lah berupa materi ataupun video mengajar. Tapi sayang kemudian untuk di September ini dari SD Binaan Unsri Mengajar sendiri itu tidak diadakan karena beberapa lain ada problem seperti kita ketahui sendiri di bahwasanya di desa itu akses baik dari fasilitas seperti handphone, gadget, terus juga fasilitas pendukung seperti sinyal ataupun jaringan yang belum belum mumpuni. Nah, itu kemudian tidak bisa sampai sekarang dilanjutkan. Tapi selama pandemi kemarin kami terus membuat video mengajar, terus juga tetap rutin setiap seminggu sekali dari CID itu ada briefing and evaluasi, terus juga pembuatan materi mengajar, terus juga dikemas dalam bentuk video mengajar. Mungkin itu saja, Kak. Terus juga tambahan sedikit lagi, ada kegiatan seperti SCLD, terus juga temu dengan alumni, walaupun tidak dimasukin dalam proker ya, tapi tetap kemudian untuk menjaga silaturahmi ataupun kemudian mengeluarkan ide dan gagasan dari teman-teman Unsri Mengajar, itu kami tetap upayakan semaksimal mungkin. Mungkin itu, Kak, untuk pertanyaan dari Kak Sapri tadi. Cukup. Ya, teman-teman. Baik, terima kasih. Ada lagi dari Alek dan staf sus yang ingin menanggapi? Baik, izin bertanya kepada Unsri Mengajar. Silakan, Mbak. Terkait open recruitment yang telah dilakukan oleh Unsri Mengajar itu, ada berapa anggota baru yang diterima? Lalu sampai sekarang ada berapa anggota aktif? Udah, itu aja sih. Udah. Ya. Mungkin boleh langsung dijawab ya. Baik, terima kasih, Mbak, pertanyaannya. Saya coba izin jawab ya terkait anggota aktif yang ada di Unsri Mengajar dan rangkaian open recruitment. Di mana untuk saat ini ketika awal pendaftaran itu Unsri Mengajar itu ada sekitar 450 anggota Unsri Mengajar yang terdaftar, lalu kemudian masuk ke tahap wawancara, di situ ada penyaringan lagi, juga
setelah sesi wawancara masuk ke proses pemagangan selama 3 bulan. Nah, selama proses pemagangan inilah kemudian mereka dinilai bagaimana kemudian dari HRD itu juga ada sistem poin, di mana artinya ketika mereka melakukan mengajar, ada poinnya, terus juga ketika mereka hadir dan mengikuti rangkaian kegiatan seperti seminar, terus juga kegiatan kelas mengajar, itu ada poinnya. Dan terakhir, data dari HRD bahwasanya setelah mengikuti rangkaian panjang dari proses open recruitment, ada sekitar 150 anggota aktif Unsri Mengajar, dan hal ini kami sendiri dari Unsri Mengajar tidak kemudian mematok harus berapa orang yang kemudian bergabung dengan Unsri Mengajar, karena kami juga sudah sering sharing-sharing dengan pembina harian. Kami tidak menekankan kuantitas, dalam artian kami kualitas, di mana kami tahu bahwasanya Unsri Mengajar ini adalah suatu kegiatan organisasi yang memang berdasarkan kerelawanan. Artinya kami tidak kemudian bisa memaksa. Artinya memang kerelawanan itu harus tumbuh dari mereka, dan kami memfasilitasi hal ini. Mungkin itu saja, Mbak. Dan untuk ini kami untuk anggota tetap belum dilaksanakan karena memang proses pelantikan itu belum bisa dijalankan, karena juga kita tahu pandemi ini membuat kegiatan-kegiatan kita menjadi mundur. Artinya untuk proses pelantikan itu insya Allah dalam beberapa bulan ke depan bakal dilaksanakan. Mungkin itu saja, Mbak. Oke, terima kasih. Mungkin cukup banyak ya anggota aktif sampai ke proses pemagangan untuk ukuran UKM itu sendiri. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang media partner dan sponsorship yang dimiliki oleh Unsri Mengajar. Itu Unsri Mengajar pasti memiliki media partner ya. Mungkin bisa disebutkan, misal seperti sekolah-sekolahnya gitu, atau desa-desanya gitu. Jadi media partner dan sponsorship, Mbak. Ya. Oke. Dari ini Rafika atau Ropa mungkin ada yang mau coba menjawab, izin untuk menjawab ya. Baik. Media partner ataupun sponsorship untuk Unsri Mengajar sendiri. Kalau untuk media partner sendiri dari Unsri Mengajar itu sendiri, kemudian kita karena kita concernnya di bidang sosial pendidikan, artinya kemudian kita bermitranya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Ilir Indralaya. Di mana kemudian seperti perlu kita ketahui juga, teman-teman ketahui juga bahwasanya kita mencari SD binaan itu tidak kemudian langsung mencari ataupun kemudian berdasarkan hasil dari Unsri Mengajar sendiri, tapi kita kemudian berpatokan pada Dinas Pendidikan, di mana mereka punya data yang jelas, kemudian tentang bagaimana dari segi fasilitas, terus segi faktor penunjang dan lain sebagainya dari SD tersebut. Nah, mana kemudian yang bisa kami bantu dan kami bisa masuk di situ, disitulah kami kemudian terus menjaga komunikasi lah katakanlah dengan Dinas Pendidikan untuk SD binaan itu sendiri. Lalu juga kalau untuk sponsorship sendiri untuk saat ini mungkin dari UKM Unsri Mengajar itu belum ada ya, dalam artian memang event ataupun skala besarnya itu nanti di festival pendidikan. Dalam artian teman-teman di sini juga sudah mengupayakan untuk kemudian menjalin sponsorship dan juga media partner, terutama seperti LPMGS, terus juga media-media seperti di Sumsel, terutama ada Sumatera Express, terus dan lain sebagainya. Itu mungkin, Mbak. Oke, terima kasih. Saya penasaran gitu ya. Ada berapa jumlah SD binaan yang telah
dibina oleh Unsri Mengajar sendiri, jumlahnya gitu, Kak? Untuk sekarang ada 2 SD binaan, Kak. Di SD 4 dan SD 4 dan SD 7 Indralaya Utara. Terus juga di tahun sebelumnya, 1 tahun sebelumnya itu kita ada 3 SD binaan di daerah itu Meranjat, di mana ada SD 4, SD 5, dan juga SD 11. Itu mungkin Mbak, SD binaan ya. Baik, terima kasih. Boleh Kakak ngobrol? Oh ya, silakan Kak Luki. Cek. Nah, untuk Unsri Mengajar sekedar saran. Jadi gini, dari Pemprov kan kalau nggak salah mereka punya program kerja yang namanya satu desa itu satu perpustakaan. Nah, agak linear sama program kerjanya Unsri Mengajar terkait perpustakaan keliling, atau boleh jadi nanti ada konsepan untuk perpustakaan yang sifatnya stay. Nah, maksudku coba dari Unsri Mengajar atau ya dari Unsri Mengajar lah, bangun sedikit relasi terkait Pemprov dan lebih detail lagi guide terkait pengetahuan tentang program kerja Pemprov yang memang mengarah ke satu desa itu satu perpustakaan. Jadi Unsri Mengajar bisa mendapatkan hal yang memang sifatnya untuk membantu dari kawan-kawan Unsri Mengajar sendiri terkait itu. Terima kasih, mungkin itu. Baik, izin menanggapi saya. Terima kasih sarannya kepada Kak Luki dari Fraksi MIPA ya. Untuk sarannya, saya ingin menanggapi untuk hal ini sebenarnya sudah kami bicarakan melalui Humas, dalam artian kemudian memang dari Dinas Pendidikan OI, kemudian kami di Maret itu, April itu memang sudah ada rangkaian kegiatan untuk menjalin silaturahmi dengan Pemprov, terutama Gubernur Sumatera Selatan yaitu Bapak Haji Hermanderu. Terus juga kami juga ingin menjalin kemudian gerakan-gerakan mengajar yang ada di Palembang, terus kemarin itu di April, Mei, sama Juni. Namun kemudian balik lagi akibat pandemi ini, kemudian agenda-agenda itu yang berhubungan langsung tidak bisa terjalan dengan baik karena memang situasi saat ini. Tapi insya Allah itu kemudian bakal terus disampaikan di pengurusan berikutnya untuk kemudian kita menjalin silaturahmi dan menebarkan jala-jala kebermanfaatan khususnya di bidang sosial pendidikan lebih luas lagi. Artinya kami kemudian sangat mengapresiasi dan membuka selebar-lebarnya untuk apalagi teman-teman dari DPM kemudian ada kegiatan yang berhubungan dengan bidang sosial pendidikan. Kami dari Unsri Mengajar sangat membuka untuk kolaborasi dan sinergi. Baik, terima kasih ya. Terima kasih dari Unsri Mengajar. Silakan langsung memberikan closing statement dan ditutup. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Rizaldi mewakili teman-teman dari Unsri Mengajar ingin menyampaikan bahwasanya tetap semangat terus untuk teman-teman. Kami yakin dari Unsri Mengajar percaya bahwasanya sebagaimana yang tertuang dalam slogan Universitas Sriwijaya yaitu ilmu alat pengabdian. Artinya ilmu yang kita dapatkan di bangku perkuliahan itu teman-teman harus kemudian menjadi alat untuk kemudian kita berikhtiarkan untuk kemudian menginvestasikan ilmu itu khususnya di bidang sosial pendidikan lagi, terutama teman-teman ataupun adik-adik kita di mana mereka adalah masa depan dari negeri ini di tingkat sekolah dasar, karena disitulah pembentukan karakter, penempaan mereka, cara berpikir, terus juga impian dari bangsa ini kita titipkan pada generasi berikutnya. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Besar harapan saya kemudian untuk kita kemudian tetap konsisten dan komitmen dalam menebarkan jala-jala kebermanfaatan di bidangnya masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Apabila kemudian ada salah kata, saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada para perwakilan dari Unsri Mengajar. Setelah ini dipersilakan untuk melanjutkan kegiatannya masing-masing. Selanjutnya kita lanjut ke resimen mahasiswa, ya. Silahkan kepada
Menwa. Oke. Baiklah, kami dari Menwa akan memaparkan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dari bulan April sampai bulan Juni tahun 2020. Ini ada pun beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan oleh resimen mahasiswa, yaitu yang pertama serah terima jabatan yang dilaksanakan pada tanggal 28 Februari tahun 2020. Sasaran itu anggota aktif resimen mahasiswa Universitas Sriwijaya, indikator keberhasilan, tamu undangan hadir, dan acara berlangsung dengan baik. Evaluasinya itu kurangnya anggota yang hadir dikarenakan pelaksanaan sertijab itu dilaksanakan pada jadwal kuliah. Anggaran yang digunakan itu sebesar Rp1.870.000 menggunakan anggaran rektorat itu pengajuan proposal. Yang kedua itu bakti sosial, open donasi COVID-19, dan pemberian disinfektan. Dilaksanakan pada tanggal 12 sampai 13 Mei tahun 2020. Sasarannya itu masyarakat yang terkena dampak dari pandemi COVID-19 di Kota Palembang. Indikator keberhasilan target terbagi sesuai target. Evaluasi lebih cepat tanggap dalam penanggulangan bencana alam yang terjadi. Anggaran digunakan itu sebesar Rp700.000 berasal dari donasi. Selanjutnya yaitu mini challenge foto bela negara. Pelaksanaan itu selama 2 minggu. Dari tanggal 18 sampai 25 Juni tahun 2020. Sasaran kegiatan itu anggota resimen mahasiswa Indonesia dan mahasiswa UNSRI. Indikator keberhasilan itu mencapai target dari beberapa resimen mahasiswa di Indonesia. Evaluasinya kurang tersebarnya informasi lomba tersebut sehingga diadakan lomba mini challenge lagi. Dana yang digunakan itu sebesar Rp150.000. Selanjutnya itu mini challenge video workout dilaksanakan juga selama 2 minggu. Dari tanggal 3 sampai tanggal 10 Juli tahun 2020. Sasaran kegiatan itu anggota resimen mahasiswa Indonesia dan mahasiswa UNSRI. Indikator keberhasilan mencapai target peserta dari beberapa resimen mahasiswa Indonesia. Jumlah evaluasinya yaitu jumlah peserta ditingkatkan lagi dan lomba itu dibuat secara nasional. Anggaran yang digunakan sebesar Rp300.000. Oke, adapun rincian dana kegiatan yaitu dari kegiatan serah terima jabatan. Rincian dananya itu digunakan untuk pencetakan banner 4x4 sebanyak 2 buah, jumlah Rp640.000. Untuk dokumentasi sebesar Rp100.000. Pembelian tongkat PDH itu sebesar Rp760.000. Untuk pembelian jengkol komandan sebesar Rp85.000. Untuk pembelian jengkol wakil komandan itu sebesar Rp85.000. Pembelian kertas A4 sebesar Rp40.000. Tinta hitam sebesar Rp40.000. Fotokopi bahan rekomsat sebesar Rp120.000. Total dana yang dikeluarkan sebesar Rp1.870.000. Oke, selanjutnya rincian dana dari kegiatan bakti sosial. Yang pertama itu digunakan untuk pembelian beras patin ukuran 10 kg sebanyak 4 karung itu dengan jumlah Rp440.000. Pembelian mie goreng sebanyak 2 kardus, dana yang digunakan itu sebesar Rp210.000. Pembelian masker kain sebanyak 15 buah menggunakan dana sebesar Rp37.000. Pembelian kantong plastik ukuran 35 cm sebesar Rp13.000. Total dana yang dikeluarkan itu sebanyak Rp700.000. Kegiatan selanjutnya yaitu dari kegiatan mini challenge foto bela negara, yaitu pemberian hadiah pulsa untuk juara 1 sebesar Rp100.000, untuk hadiah juara 2 sebesar Rp50.000. Total dana yang dikeluarkan sebanyak Rp150.000. Selanjutnya yaitu kegiatan mini challenge video workout. Untuk hadiah uang tunai juara 1 sebesar Rp200.000. Untuk hadiah uang tunai juara 2 sebesar Rp100.000. Total dana yang dikeluarkan sebanyak Rp300.000. Baik, mohon maaf sebelumnya waktunya sudah cukup. Kita lanjutkan terima kasih. Oke, terima kasih. Itulah beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan selama 4 bulan kemarin. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Menwa. Kita lanjutkan ke sesi tanya jawab kepada anggota legislatif dan juga staf khusus. Dipersilahkan. Di masa sekarang, kira-kira latihan rutin Menwa gimana ya?
Dan alternatif untuk melaksanakan kegiatan secara online di Menwa itu apa saja? Itu saja. Izin menjawab mengenai kegiatan rutin Menwa itu untuk di masa pandemi sekarang itu dilakukan secara virtual. Itu seperti kegiatan dari masing-masing staf seperti penyampaian materi ataupun kegiatan fisik yang direkam melalui video dan nanti akan diedit dalam bentuk video workout anggota. Itu kegiatannya untuk yang kegiatan rutin itu dilaksanakan selama 1 minggu sekali, setiap hari Sabtu. Dilakukan oleh masing-masing staf. Baik, ada lagi tanggapan, Kak? Agenda terdekat apa dari Menwa? Izin menjawab, untuk agenda terdekat, kami akan mengadakan kegiatan pendidikan propos, itu secara virtual. Setelah itu akan dilanjutkan oprek secara online yang akan kami buka. Itu untuk internal dari Menwa ya? Oke, siap Kak. Kalau, itu untuk internal dari Menwa. Kalau untuk agenda keseluruhan KM Unsri, apa yang bakal terdekat? Untuk agenda untuk terdekat itu kami cuma ada itu kegiatan bela negara untuk tingkat SMA dan SMK untuk anak-anak SMK sama SMA. Oke, nah ini masukan ya. Oke, siap Pak. Menwa bisa mengadakan agenda untuk memberikan manfaat juga untuk seluruh KM Unsri yang berminat ya, Tapi agenda itu bisa jadi outbound atau hal-hal yang sifatnya keseruan kayak itu. Karena dari tadi kan targetnya itu dari internal Menwa, kemudian juga di luar universitas bahkan, tapi untuk KM Unsri secara keseluruhan masih belum ada. Harapannya kedepannya ada, walaupun secara online kan. Bisa jadi ya seputar bela negara itu untuk mahasiswa kayak itu kan. Itu saja mungkin. Lanjut. Oke, siap, terima kasih Kak atas sarannya. Baik, terima kasih. Silakan jika ada lagi Alek ataupun staf khusus yang ingin menanggapi, silakan. Perkenalkan saya Liviani Sawahid dari fraksi FK. Mau tanya sama kakak-kakak dari Menwa, kan tadi dijelasin bahwa proker selanjutnya akan ada oprek. Nah, untuk internalnya Menwa sekarang yang aktif itu jumlahnya ada berapa orang? Izin menjawab, untuk anggota aktif yang tercatat di kepengurusan sekarang itu totalnya itu sekitar 72 orang. Itu dari angkatan 2015 sampai 2019. Oke, makasih ya Kak. Oke, sama-sama Kak, terima kasih. Resimen mahasiswa, silahkan untuk memberi closing statement dan juga ditutup. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami paparkan, beberapa kegiatan yang telah kami laksanakan. Untuk kegiatan kedepannya akan kami rancang kembali bagaimana agar lebih baik kedepannya, terutama memberikan dampak untuk memberikan dampak ke mahasiswa Unsri terutamanya. Oke, terima kasih atas masukan dan saran yang telah diberikan dari DPM KM Unsri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.